Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku semua yang disayangi, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari Isra Mi'raj. Apa itu hari Isra Mi'raj? Siapa yang sudah tahu? Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu mau buatnya perjalanan Nabi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu hari itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih. Loh, kenapa kok bersedih, Bu? Ada yang tahu nggak kenapa Nabi Muhammad pada saat itu bersedih? Tidak ada yang tahu. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad itu bersedih karena banyak kaum-kaumnya yang tidak bisa diajak untuk kebaikan. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad sangat sedih. Nah, setelah itu pada saat itu Nabi Muhammad berada di dekat masjid. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad. Datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril datang, beliau menyapa Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasih Allah, aku diutus Allah untuk mengajarmu kemana? Ke Sidratul Muntaha. Akhirnya Nabi Muhammad bingung. Loh, aku kok disuruh ke sana? Terus lupa apa? Kira padahal Sidratul Muntaha itu sangat jauh. Sidratul Muntaha itu tempatnya di mana toh? Enten budi. Langit ke 7. Jadi sangat jauh di atas sana. Di langit pertama itu langit apa? Langit dunia, ya. Pintu langit dunia. Jadi ke 7 langit sana. Berarti sangat jauh. Ya. Pada malam itu Nabi Muhammad diminta untuk Isra. Ketika beliau bingung harus naik apa, kemudian malaikat Jibril mengeluarkan apa? Memanggil siapa? Memanggil kuda yang warnanya putih. Apa itu namanya? Buruk. Kemudian datanglah satu tunggangan namanya kuda buruk, ya, namanya buruk, ya. Sejenis seperti kuda, tapi kuda dari langit, ya. Kemudian pada saat itu, setelah itu berangkatlah Nabi Muhammad yang didampingi dengan malaikat Jibril. Pergi kemana? Isra itu pergi kemana? Isra itu berangkat dari Masjidil
Haram. Pergi ke mana? Masjidil Haram itu berada di mana tadi? Di kota Makkah. Terus pergi ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Di mana itu? Masjidil Aqsa. Di Yerusalem, Palestina. Jadi yang dinamakan Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari kota Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, di Palestina. Itulah namanya Isra. Tiba di sana, baginda Nabi mengerjakan apa? Sholat 2 rakaat. Jadi setelah sampai di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau terus menunggangi kuda kembali, menunggangi burak untuk pergi kemana? Ke langit. Nah, kecepatan burak itu seperti kilat, sejauh mata memandang. Yang sekarang namanya kilat itu terlihat nama boten kan? Bagaimana? Lap hilang, gitu. Gitu. Jadi kecepatan burak itu seperti itu. Itu dilaksanakan siang atau malam? Malam hari. Jadi Isra Mi'raj itu dilaksanakan ketika malam hari. Nah, ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke langit, beliau menaiki burak. Dan Nabi ini siapa? Malaikat Jibril. Setelah sampai ke langit pertama itu ke langit dunia atau pintu dunia, itu ke langit pertama ya. Itu nanti beliau bertemu dengan Nabi, belum bertemu dengan Allah. Allah itu tempatnya di mana? Di Sidratul Muntaha atau ke langit ke-7. Jadi beliau sampai di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, siapa yang datang? Nah, ada bertanya dengan malaikat Jibril bersembah, mengucap salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bertanya, siapakah yang sedang bersama Muhammad Jibril? Jibril menjawab, siapa yang sedang bersamanya? Dia adalah kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disambut dengan oleh Nabi Adam, bagaimana? Hai anakku, selamat datang di langit pertama. Setelah beliau sudah bersalaman, akhirnya beliau naik. Dipersilahkan naik. Kenapa kok datang? Ditanya dulu. Kenapa beliau datang ke langit? Karena dipanggil atau diutus oleh Allah, memenuhi panggilan Allah. Kemudian dipersilahkan untuk naik ke langit kedua. Setelah itu sampai di langit kedua, ketemu lagi dengan Nabi siapa yang di langit kedua? Nabi Isa. Terus naik lagi. Nanti yang diceritakan panjang, nanti waktunya habis ya. Jadi ke langit, masuk ke langit lagi, ketemu dengan Nabi Isa. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, naik lagi ke langit keempat, ke langit ke-5, dan ke langit ke-6 bertemu dengan siapa di langit ke-6? Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ketika beliau datang
Nggih. Ketika Nabi Muhammad itu datang beserta dengan malaikat Jibril, Nabi Musa menangis. Kenapa kok menangis? Siapa yang tahu? Beliau datang, Nabi Musa menangis. Nah, kira-kira sedih apa terharu? Coba ya. Nah, beliau datang, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Musa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Musa, kenapa kamu menangis? Malaikat Jibril bertanya, kenapa Nabi Musa kok menangis? Dan jawabannya Nabi Musa kenapa? Ternyata masih ada Nabi setelahku dan kaumnya lebih banyak. Kenapa Allah masih mengutus Nabi setelahku dan kaumnya pun lebih banyak? Itu di situ Nabi Musa menangis. Akhirnya malaikat Jibril pun menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad ke langit itu diutus oleh Allah. Akhirnya setelah itu diperlihatkan untuk naik lagi, di situ diperlihatkan tentang apa? Neraka dulu. Misalnya sampai tentang siksa neraka seperti apa, dan diminta untuk nanti menyelamatkan kaumnya. Akhirnya setelah itu beliau naik lagi. Nabi Muhammad naik ke langit ke-7. Di depan pintu langit itu bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah kakeknya para nabi, jadi nabi tertua. Oke, jadi sampai ke situ mengucap salam dan sudah dijawab salamnya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya sama Jibril, siapakah yang kamu bawa? Ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ini adalah Nabi Muhammad, utusan Allah di akhir, ya, itu. Jadi kemudian Nabi Ibrahim itu bagaimana menerima Nabi Muhammad dan berkata apa? Wahai cucuku, selamat datang. Dan akhirnya oleh Nabi Ibrahim diajak berkeliling untuk melihat apa? Surga. Hai cucuku, jelaskanlah pada kaum-kaummu, jelaskanlah pada siapa? Pengikut-pengikutmu bahwa surga itu nyata, surga itu ada, surga itu benar-benar ada. Gitu ya. Jadi harus percaya. Setelah itu beliau naik lagi. Beliau kemudian masuk ke pintu tempatnya Allah berada. Diantar enggak? Boten diantar. Karena kenapa? Karena yang dipanggil hanya Nabi Muhammad, jadi yang lain tidak berani untuk ikut. Kemudian masuklah Nabi Muhammad ke dalam tempat yang di situ ada Allah, ya. Di situ kemudian berbincanglah Allah dengan Nabi Muhammad. Kira-kira apa yang dibincangkan? Apa tugas untuk Nabi Muhammad? Untuk menjalankan sholat sebanyak 50 kali
sehari semalam. Masya Allah, bayangkan 50 kali. Kalau kita melaksanakan sholat 50 kali, kapan tidurnya? Kapan makannya? Ya, kapan belajarnya? Kapan sekolahnya? Kira-kira bisa nonggodan? Sebentar sholat, sebentar sholat. Nah, ketika itu, setelah itu keluarlah Nabi Muhammad menemui Nabi Ibrahim. Nah, di situ ditanya Nabi Ibrahim, "Hai Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan kepadamu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa Nabi Muhammad diperintah untuk sholat 50 kali. Kemudian Nabi Ibrahim meragukan, "Hai Muhammad, apakah sanggup nanti apakah sanggup pengikut-pengikutmu nanti untuk melaksanakan sholat? Sanggup nggak kaum Nabi Muhammad melaksanakan sholat 50 kali? Kira-kira tidak sanggup ya. Akhirnya Nabi Muhammad diminta lagi untuk menghadap Allah oleh Nabi Ibrahim untuk bernegosiasi. Apa itu bernegosiasi? Untuk tawar menawar. Kemudian kembalilah Nabi Muhammad untuk menawar sholat yang banyaknya 50 kali. Kemudian beliau akhirnya diberikan diberikan hasil dari tawaran beliau. Kemudian keluar lagi, ya, keluar lagi. Berapa tadi? 10 kali. Itu yang ketiga. Keluar, ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meragukan lagi, apakah kaummu nanti bisa melakukan sholat sampai 10 kali dalam sehari semalam? Cobalah kamu masuk kembali, temui Allah lagi dan meminta keringanan. Tuh, masuk lagi, bertemu sama Allah lagi, Nabi Muhammad. Setelah itu, disitulah Nabi Muhammad bernegosiasi sama Allah untuk meminta keringanan untuk kaum-kaumnya supaya diringankan sholatnya. Kemudian Allah memberikan izin berapa? 5 waktu atau 5 kali. Kemudian keluarlah Nabi Muhammad dan disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Di situ kira-kira Nabi Ibrahim itu keberatan lagi bukan? Keberatan. Nabi Ibrahim itu di saat itu masih keberatan. Kuat nggak kamu untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Ya. Setelah itu Nabi Muhammad kira-kira mau nggak masuk lagi? Betul. Beliau berkata apa? "Wahai kakekku, mohon maaf, saya tidak berani lagi untuk masuk. Saya malu dengan Allah. Saya malu untuk meminta keringanan lagi. Biarlah ini saya jalankan bersama kaum saya." Nah, akhirnya setelah itu Nabi Muhammad dengan beserta malaikat Jibril keluar dari Sidratul Muntaha. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada suara Allah, "Wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, engkau telah menyetujui apa yang aku perintahkan.
Jadi Allah di situ bangga, Allah senang, itu adalah keputusan yang benar. Ketika Nabi Muhammad diminta oleh Nabi Ibrahim untuk kembali ke Allah, meminta keringanan, Nabi Muhammad tidak mau karena sudah malu, ya, karena sudah malu untuk meminta keringanan lagi. Akhirnya turunlah beliau ke bumi di situ. Jadi di malam hari perjalanan satu malam itu disebut Isra wal Mi'raj, ya. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, sampailah di bumi, kemudian Nabi Muhammad itu bersama kaum-kaumnya pada saat itu menjalankan sholat disertai siapa? Makmumnya sinten? Para malaikat yang telah menjelma semuanya menjadi makmum. Akhirnya Nabi Muhammad menjalankan sholat yang diperintahkan oleh Allah dan mengajarkan kepada kaum-kaumnya. Sampailah kepada kita, yang mengajarkan kepada kita sinten? Kan kita nggak bertemu dengan Nabi Muhammad. Berarti yang mengajarkan sama kita siapa? Yang mengajarkan ke kita untuk bisa sholat sinten? Guru. Makanya dari sering bilang takdirlah sama guru, karena beliau itulah yang membawa ilmu dari guru terdahulu. Yang pertama adalah Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad tidak bersama kita, kan? Berarti siapa yang meneruskan, itulah yang menyampaikan ke kalian semua. Jadi pesan Bianti 1, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Dulu saja Nabi Muhammad diperintah untuk sebanyak 50 kali, kan? Nah, setelah itu diminta keringanan. Masa sudah menjadi 5, kalian juga akan meninggalkan. Boten toh? Sebisa mungkin jalankan sholat 5 waktu dengan tertib. Biasa kalau memang bisa di awal waktu harus segera dilaksanakan. Dengar azan terus segera ambil air itu. Seperti itu, ya. Nah, itulah Isra wal Mi'raj yang kita peringati hari ini. Semoga kita kelak tetap menjadi kaumnya Nabi Muhammad SAW dan akan mendapat syafaatnya di haulul qiyamah. Amin Allahumma amin. Anta
تيسير والخالي أنت مصباح الصدور. Sekian dari berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك أشرق البدر عليك واختفت بدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت نسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفي الغائبين، يا مؤيد ممجد، يا إمام القبلتين، يا
ya Allah. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah. Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah. Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق Sebelum makan, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama ya. Kalian jangan semuanya. Ayo, doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan dimakan. Gak usah cepet-cepet. Ya habis nih lo pokoknya. Yuk ditelas nih, karena barokah doanya di situ. Habis yo ya. Halo. Serius makannya. Gigi. Serius makannya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من أحيا Tuh, awas ada Moki di belakang, Moki. وشد من صهب الأحشاء والوطن تحت الجراد كشف طرف اللبن. Yuk dihabiskan.
enggak. Maju to Mbak Dia, piye kuwi? عن نفسه فارع إن الضرورة لا تعد على العصمين وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العالمين Ayamnya dihabiskan. محمد سيد الكونين Iya dihabiskan, makan dihabiskan. Yo, tadi dimaem ben sing gaene rewel ben ora rewel. Sing gaene mogokan ben ora mogokan, dapat berkahnya. Yo. والحبيب الذي ترجى شفاعته Iki jempole Reni. من الأموال Oh iya 2 jempole. Ini mah jempol dulu. Yang sini meneng bae. إلى الله Menikmati makanan. Ya Bu mau jempol. مستمسكون Nah, بحبل yuk. غير منفصمين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولا الهدى في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس طرفا من البحر أو وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شتة الحكم فهو الذي تم معناه صورته ثم اصطفاه حبيبا بارك النسل منزه عن شريك في محاسنه Siapa yang dapat laos? فجوهر Oh, dapat berkah berarti. Dapat laos. Kok laos? Itu bukan laos. Tapi apa? Jahe. Yo, sing pedes. وسق إلى ذاته ما شئت من شرف وانصر إلى قدره ما شئت من عظم Oh, dihabiskan. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه Askabu nongkrong Bu. Duduknya enggak bagus. Duduknya yang bagus dong. أحيا اسمه حين يدعى Nyuting santriwati. لم يمتحن ما تعي العقول حرصا علينا فلم ولم نهين أعيا الورى Ih, serunya makan. Halo. بالقرب والبعد فيه غير Halo. كشمس تذهب العينين من بعد Ayamnya sudah habis, dihabiskan loh. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه Ayo أنه dimakan. وأنه خير Enak خلق kan? الله Enak jempolnya, mana jempolnya? وكل آي أتى الرسل الكرام منها فإن Yang pertama nggak pedes, yang tadi nggak dikasih pedes. Yang pedes itu yang besar besar. Iya. Mana Pak? Jika aku pernah dikai belati. Kalau ndok bukan Mas Anu bilang. Ganti gigi.
Yang sini malah wis ngeteh. Sudah habis. Habis. Mainan, mainan, ya mainan. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن يا طيب يعلوك اللهم Mainan apa sih? مولاي Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Masak. Nek enak sing bawa sing duwe ayam gorene katane Pak Rudi. Duduk to le, sambil duduk le. Kesan ya. Enak Mas Farel. Besok bawa ayam ya. Ayo. Siapa yang belum habis? Ternyata Mbak Dia harus makan sendiri. Timnya tidak menghabiskan. Minumnya duduk. Adit minumnya sambil duduk nah.
Ayo, yang menghabiskan berarti dapat berkahnya banyak itu. Kalau minum duduk nggih cah gandeng. Kanan Mas Rasid. Kalau minum denggah dong. Lel mimi lenggah dong le Mas Rasid. Pun pun doa sudah makan di sampun. Kalau sudah terdoa sudah makan terus sudah loh. Malah dolanan. Ini dolanan. Aska.